Shalom, selamat malam buat kita semua. Kita bersyukur pada malam hari ini kembali kita bertemu di dalam Maranatha Bible Study online. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari pada malam hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh diperlengkapi dengan pengajaran pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada Tuhan kami. Kami berterima kasih bila kami mau meresponi setiap pengajaran diajarkan kepada kami. Bila ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh tumbuh subur di dalam setiap hati kami, dan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bagi Tuhan segala pujian, bagi Tuhan segala hormat dan kemuliaan. Kami berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan pengajaran, sama-sama kita datang kepada Tuhan. Katakan pujian ini. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib, Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus, Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Haleluya. Ya, Salam saudara sekalian, kita ketemu lagi di dalam SMK 12 dan dalam SMK ini itu adalah pelajaran yang terakhir. Tetapi, saudara perhatikan tetapi ini bukan yang terakhir dan penghabisan, bukan. Sebab di dalam GZA Indonesia maupun global di luar negeri, di mana-mana itu kita terkenal dengan pengajaran, teaching, pengajaran. Nah, kita jangan bosan-bosan, jangan mau berhenti untuk belajar. Nah, setelah SMK 12 ini, maka saudara akan ikuti ada 16 doktrin Alkitab GZA yang berlaku di seluruh dunia. Maksud saya adalah kalau saudara ke Jerman, ada GZA Jerman tentunya dalam bahasa Jerman. Dan itu pun ada 16 doktrin sama. Jadi doktrin kita di seluruh dunia ini sudah sama, karena GZA adalah satu-satunya gereja aliran Pentakosta terbesar di dunia ini dan mempunyai doktrin Alkitab 16, 11 pengakuan iman,
dan ada TGPP atau SOP, sehingga gereja kita ini bukan berjalan asal-asalan, tetapi secara dunia sudah mempunyai tata tertib dan sangat diberkati. Saya sudah mempelajari ini sudah lama, sudah puluhan tahun. Saya lihat, bagi saya ini saya minta maaf dulu, satu-satunya denominasi yang terbaik dan yang cukup bagus dan yang hidup adalah GCI ini, di mana di dalam administrasi mereka berfungsi seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik maupun oleh gereja Protestan yang lainnya. Nah, jadi sekalian, saudara sekalian, nanti saudara ikuti dalam 16 doktrin itu, dan itu adalah ulangan. Jadi siaran ulangan yang pernah kami siarkan, saudara buka lagi, jadi kami akan tayangkan setelah ini. Jadi mulai minggu depan, kita masuk kepada 16 doktrin Alkitab tadi. Jadi harap saudara bisa mengerti. Amin. Yang setuju bisa katakan amin. Nah, saudara sekalian, selamat pagi atau selamat malam. Ya kan, nah kita mulai dengan pelatihan Komsel. Apa itu Komsel dan untuk apa Komsel? Nah, saudara, saya masukkan Komsel itu sebetulnya yang sudah digaungkan oleh GCA dunia dari Amerika maupun kemana-mana, itu adalah pementoran, ya kan, atau bahasa Indonesia itu pendampingan, pelatihan coaching itu termasuk juga di sana, pendampingan, yang jelas pendampingan. Nah, saudara bisa lihat dalam gambar ini, memang itu tertulis ada SMK 12 dan itu memang betul SMK 12. Nah, kita masuk ya. Nah, saya mengulang ke belakang dulu ini. Nah, saudara pastikan dulu bahwa saudara ada di mana saat ini. Ada di dalam hidup kekal atau kebinasaan kekal. Nah, jadi saya ngulang lagi di sini. Nah, saudara jangan lupa, saudara diminta untuk bersaksi, memenangkan kawan-kawanmu, familimu. Saudara, kita sudah belajar, saudara perlu menggambar ini, belajar menggambar. Nah, kita lihat. Nah, inilah manusia. Manusia sudah terpisah dari Tuhan. Nah, kenapa? Sebab semua manusia berdosa. Semua manusia. Upah dosa itu maut. Saudara bisa lihat, upah dosa ini berita yang tidak baik adalah masuk neraka kekal nanti. Tetapi selama di bumi ini, karena dia belum diselamatkan, dia tidak ada sukacita. Dia tidak ada damai sejahtera, uring-uringan, dendam hidupnya itu, ya, kepahitan melulu, ngoceh-ngoceh. Nah, ini mereka sudah dalam neraka sebetulnya. Mereka di bumi. Nah, saudara, Ibrani 9:27 dikatakan hukuman itu pasti, hukuman itu pasti. Nah, saudara, ini adalah berita jelek. Tetapi Tuhan kita adalah kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Nah, saudara, dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Hubungan. Jadi di sini kalau saudara lihat ada pengertian, kalau sudah bisa lihat yang dalam pelajaran kita yang dulu, hubungan. Nah, ini tadi. Nah, saudara, hubungan manusia sudah terputus dengan Tuhan. Akibat terputus, hidupnya, saudara tahu kan, hidupnya bebas, lang-lang buana, mengikuti kedagingan, walaupun dia Kristen, walaupun dia aktif dalam gereja, ya kan, tetapi dia di bawah hukuman di dalam dunia ini. Nah, saudara, ini kita lihat lagi, lalu apa yang dibuat oleh manusia? Manusia tentunya membuat jambatan. Dia buat baik, dia punya pendidikan, etika, dan sebagainya. Tetapi sayang sekali, saudara sekalian, itu tidak bisa membuat manusia nyebrang. Tidak bisa membuat manusia itu dengan perbuatan baik. Saudara perhatikan baik-baik. Kita sesuai dengan Alkitab, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Saudara perlu hubungan dipulihkan dulu dengan Tuhan, lalu buat baik, buat amal dan ibadah. Jadi saudara sekalian, nah kita lihat, saya ulang lagi di sini, ya kan. Nah, lalu
Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Apakah Tuhan itu diam-diam? Oh, tidak, saudara sekalian. Tuhan menyiapkan Yesus. Dalam Yohanes 14 ayat 16, akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan. Akulah jalan. Saudara mau selamat? Ikut Yesus. Ikut Dia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain kecuali melalui aku, kamu tidak sampai ke Bapa. Yesus dengan jelas-jelas mengatakan, akulah jalan, satu-satunya jalan. Only one way, satu jalan. Oh, kalau begitu, jalan lain nggak ada. Ya memang nggak ada, men. Ya kan? Manusia buat-buat, oh jalan ini, jalan itu, sampai dah. Tentunya dengan perkataan mudah-mudahan. Tetapi dalam Yesus, kalau kau baca Alkitab, ya kan, di dalam Yesus itu pasti ada kata pasti selamat. Nah, saudara, saya ngulangi lagi di sini nih. Nah, lalu apa respon manusia dengan adanya salib ini? Salib itu bukan tempat itu bagi yang selamat itu adalah satu hal berita sukacita. Dia senang. Bagi yang tidak selamat itu berita menakutkan. Nah, jadi saudara, harapan kami adalah saudara bisa menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Nah, lalu apa yang saudara lakukan? Dengar. Ya kan? Saudara dengar itu. Saudara dengar, lalu saudara beritakan pada kawanmu supaya dia dengar. Saudara buat gambar ini. Sekali lagi, saudara belajar buat gambar ini, gambar nyebrang. Lalu dia dengar, saudara, setelah dia dengar, dia percaya. Hanya dengar, percaya, lalu dia pindah. Nah, di sini, saudara lihat, dia pindah, sudah dekat dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu sudah pulih. Nah, setelah pulih, saudara, tentunya saudara buat baik, buat pelayanan, ya kan, ibadah dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, setelah dia menyeberang, nah saudara perhatikan di sini, setelah saudara menyeberang, saudara menjadi anak Tuhan, amin. Nah, tetapi saudara perhatikan baik-baik, saudara sebetulnya baik. Baik apa ini nih? Baik rohani. Walaupun umur saudara sudah 20, ya kan, ada yang 30 tahun terima Tuhan, umurnya 40 tahun terima Tuhan. Tetapi secara rohani dia adalah baik. Nah, saudara, apa itu baik? Baik tadi itu saudara perhatikan, baik bisa makan sendiri? Tidak bisa. Itulah sebabnya saudara perlu ada yang mentor, perlunya ada komsel. Jadi komsel itu adalah tujuan komsel, saudara perhatikan ini. Apa tujuannya? Tujuan komsel adalah saudara mengubah orang lain yang baik ini, saudara perhatikan ini. Ya kan, dia ini masih baik. Nah, saudara perlu dikasih makan, perlu dikasih susu. Baik ini saudara, kalau saudara kasih dia susu, dia minum. Tetapi kalau saudara campuri dengan, obat tidur, dia tidur. Demikian juga dengan kanak-kanak. Ini kan sudah dia baik, kanak-kanak, saudara perhatikan kanak-kanak itu. Apapun yang ada pada dia, masih kanak-kanak ini, ada sepatu, ada sandal, dia makan. Ya kan, saya masih ingat dengan anak kami, ya kan, kami taruh dia dalam box itu kan, ya kan, boxnya besar itu 1 meter kali 2 meter dari rotan, dan bawahnya itu kami kasih papan dan ada alas. Nah, mamanya ke dapur, kebetulan masak, saya tentunya kerja, anak saya buang air besar. Saudara, yang lucu lagi, mamanya tidak tahu, kemudian mamanya kan lihat, dia sudah belepotan, ya kan, mulutnya kuning, kita dikani. Nah, saudara, namanya anak-anak, makanan salah, ajaran salah, dari gereja A yang salah, gereja B yang salah, gereja C yang salah, dia makan. Dia makan semua itu. Oh, bagus, enak ini kan.
enak loh ini nih, makan tadi. Nah saudara, dia masih anak-anak. Anak-anak tidak bisa membedakan makanan yang kotor dan yang tidak kotor. Itu namanya anak-anak rohani. Sehingga anak-anak itu bisa dibawa, yuk, kamu ke sini, bagus di sini nih, ikut, ya kan? Nah kan, yuk di sini bagus ini nih, ikut. Yuk di sini ikut. Nah saudara, dia masih anak-anak, belum bisa membuat suatu keputusan. Nah saudara, sudah anak-anak, dia jadi remaja. Saudara tahu remaja itu mudah tersinggung, mudah marah, mudah membuat keputusan. Oke, aku melayani. Besok dia batalkan. Besok aku janji ya, janji ini. Tahu tiba-tiba dia batalkan dengan alasan. Itu kan anak-anak remaja. Anak remaja itu golang-galing. Nah saudara, itu secara jasmani golang-galing. Rohani pun sama. To ombang ambing dia itu, to ombang ambing. Nah disinilah perlu apa tadi? Mentor. Perlulah komsel. Tujuan komsel tadi ini di sini saudara. Saya bisa katakan amin. Tujuan komsel adalah membuat saudara dewasa. Nah kita sama-sama dewasa lalu menjadi pemuda. Saudara tahu pemuda itu? Pemuda itu sudah mulai mempunyai komitmen. Ya kan, dia sudah mulai punya integritas. Ya kan, saya masih ingat ketika saya masih pemuda dulu, ya kan, dari remaja dulu tentunya. Ya kan, rumah kami belum ada pembantu rumah tangga. Kami dari keluarga yang kurang, papa saya kerja, mama saya juga kerja. Saya tinggal di rumah. Saudara, karena saya sudah remaja dan pemuda, mulai tanggung jawab. Saya mulai tanggung jawab, integritas. Apa yang saya lakukan? Saya cuci, ya kan, baju papa mama saya dan semua adik saya cuci semua itu. Karena adik saya ada 5 itu. Waktu itu ada 4 kan. Nah, saya cuci, saya bersihkan rumah, saya baju tadi saya cuci, saya gantung, saya jemur tadi itu. Kemudian saya gosok, saya sendirian. Nah, di rumah itu ya kan apa yang ada, ya kan nasinya dingin, nasi keras, saya makan. Nah, saya tidak ngomel-ngomel. Ya puji Tuhan, karena sudah mulai pemuda, mengerti. Saya bisa terima keadaan papa saya bisa terima keadaan mama saya, ya, dan saya bisa terima keadaan semua. Jadi saya bisa terima. Oh, terima kasih. Saudara mulai tanggung jawab. Perkataan kita bisa dipegang. Nah, saudara pelan-pelan saudara menjadi bapak. Apa beda tadi bapak itu? Bapak itu tentunya bertanggung jawab, punya integritas, ya kan, dia punya komitmen, ya kan, dia setia pada istrinya, dia setia pada pekerjaannya, dia setia pada gereja. Itu bapak itu, ya kan, bukan bapaan. Saudara, bapak itu menghasilkan anak. Nah, pertanyaan saya, saudara sebagai orang Kristen sudah punya anak rohani belum? Saudara sudah punya anak rohani belum? Sudah punya anak rohani belum? Nah, hanya bapak yang bisa. Tetapi kalau saudara masih anak-anak, masih bayi, tidak bisa. Nah, itulah sebabnya saudara kita perlu naik. Nah, saudara sebagai bapak, kita boleh stop. Terus ini nih, terus pelan-pelan. Terus punya anak 1, punya anak 2. Anak rohani misalnya tadi. Saudara punya anak rohani 3, 4, 5. Terus ini nih. Dan kalau engkau mau buka peritisan, ingat mencari yang terhilang. Bukan mencari orang Kristen lalu buat perpecahan. Nah, itu anak-anak itu tuh. Itu kan masih Kristen anak-anak, Kristen remaja. Ya kan, masih suka mau berkelahi terus ini nih. Nah, bukan itu saudara perhatikan. Nah, kita masuk ya. Nah, tujuan sel, tujuan komsel, tujuan pementoran apa itu? A. Perubahan hati. Saudara dalam komsel, saudara bisa mengadakan perubahan apa? Hati. Jadi dalam sel itu bukan ngomongi
menghakiman si A, si B, bukan. Tapi transformasi hati, apa tadi? Saudara, pola pikirmu, cara pandangmu berubah. Ya kan ini tujuan sel, tujuan pementoran, tujuan komsel adalah pembaruan pola pikir dan cara pandang. Kedua, saudara menerapkan kebiasaan baru. Apa itu? Kebiasaan baru tadi itu. Ngomong membangun. Ya kan? Saudara sudah mulai saling membangun satu yang lain. Jadi kebiasaan baru seperti Yesus. C, saudara menerapkan dengan sesama dalam perjalanan yang baru ini nih. Jadi saudara dalam kelompok itu, saudara saling membangun. Nah, saudara bisa lihat gambar di bawah ini kan. Di bawah ini saudara bisa lihat kupu-kupu itu datang dari mana kupu-kupu itu. Saya mau tanya, kupu-kupu makan apa? Kupu-kupu itu makannya beda. Makanannya madu. Sebelum kupu-kupu, dia adalah ulat. Ini kan ulat ini. Ulat makan apa ulat itu? Daun muda, daun tua, makanya lihat ke bawah. Aku makan apa? Aku dapat apa? Makan apa aku dapat tadi? Nah, itu ulat itu tuh. Ya kan? Nah, saudara, kita mesti berubah. Transformasi hati, transformasi hidup. Kupu-kupu sudah beda. Ya kan, dia sudah terbang tinggi kemana-mana. Ulat hidupnya di bawah. Ya kan, apa yang aku dapat? Nah, saudara, komsel, tujuan komsel transformasi hati. Tadi cara pikiran, cara pandang, dan lain. Nah, saat ini kita sudah berubah ini. Lalu saudara dengan pelan-pelan, saudara mesti ini harus mengenal Tuhan, bukan tahu. Nah, untuk saudara mengenal Tuhan, tentunya dengan pengajaran. Ikuti SMK, ya kan? Ikuti 16 doktrin Alkitab. Sudah ikuti semua, apa stop? Enggak, ada lagi. Kita dalam YouTube sudah saya masukkan pengajaran, semuanya pengajaran. Saudara ikuti itu. Nah, ini adalah untuk pengajaran. Saudara, kalau engkau sudah jadi bapak, engkau tidak perlu makan A, makan B, ikut pengajaran gereja A, ikut pengajaran gereja B, ikut pengajaran gereja C. Oh, bagus semua ini nih. Ujung-ujungnya saudara bingung. Ya kan, saudara tak tahu makanan yang mana yang sehat membuat pertumbuhan. Saudara tidak tahu makanan itu kotor apa enggak. Saya secara jasmani keluar kota, saya selalu lihat makan apa yang ada di sini. Dan bukan hanya makan, tetapi saya berdoa. Saya bercontoh ini. Waktu saya ke Jakarta, saya sudah pesan. Kalau saya pesan ini, yang gampang itu. Saya pesan itu hanya sop, ya kan? Karena dia buat sop tadi, ya kan. Kemudian nasi panas saya lihat ada. Nah, sudah cukup ini nih, hanya 2 aja. Nah. Lalu teh tawar panas, semuanya panas-panas ini nih. Nah, sudah. Saya sudah pesan, dia siapkan, dia sudah masak. Ketika saya mau berdoa, saya doa untuk makanan ini. Tuhan, terima kasih. Tentunya saya berdoa, Tuhan, makanan ini boleh saya makan apa enggak? Secara pikiran, semua sehat itu kan. Sopnya lagi mendidih, yang lain. Saudara, di tengah-tengah saya berdoa tadi, Tuhan bicara satu, tinggalkan. Saudara, Tuhan katakan tinggalkan, jangan makan. Lalu saya ngomong sama engkau itu, pemilik itu, kau ini berapa semuanya? Saya bayar kau ini, tetapi saya minta maaf dulu. Ini kan, saya tidak jadi makan, karena saya ada urusan dengan cepat, ini saya bayar. Nah, saudara jangan asal-asal ikut pengajaran. Oh, ini bagus, ini kan, ya kan. Tidak taunya Injil palsu. Saudara tidak tahu Injil buat-buatan. Nah, di dalam Alkitab sudah dijelaskan perjanjian lama dan perjanjian baru, ajaran palsu itu ada di mana-mana. Itu sebabnya saudara perlu mengenal. Saudara tahu amin? Bukan tahu ini, mengenal secara pribadi. Akibat saudara mengenal Tuhan, saudara mencintai Tuhan. Aku sayang sama Tuhan ya. Aku senang sama Tuhan ya. Lalu apa yang aku buat untuk Tuhan? Ya kan, apa yang aku buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Aku cinta Tuhan. Ya kan, saudara ngomong, Tuhan,
aku cinta engkau. Ya kan, bukan cinta duit nih tadi. Lalu sifat saudara dengan pelan-pelan ini nih, akibat hubungan seperti pohon, hubungan dengan akar, lalu pohon tadi itu mengeluarkan cabang, cabang mengeluarkan buah. Buah itu sifat. Jadi tanpa saudara sadar, saudara mempunyai sifat mencerminkan Tuhan. Saudara bukan mencerminkan bapaknya juga, satu lagi ada bapak neraka. Bapak neraka itu apa itu? Ngomong yang tidak membangun, negatif, kepahitan, adu domba, itu gosip. Itu tidak mencerminkan karakter Tuhan Yesus. Itu mencerminkan karakter Bapak di neraka. Nah, saudara, kita anak Tuhan mesti harus ini nih, harus mencerminkan karakter Tuhan. Iya. Nah, saudara, yang terakhir ini nih, melayani Tuhan. Jangan yang pertama melayani Tuhan. Saudara, jangan melayani Tuhan kalau saudara belum kenal Yesus. Saudara, jangan melayani Tuhan, melayani pujian Tuhan kalau belum cinta Tuhan, belum. Jangan. Karena apa? Karena saudara munafik. Jangan melayani Tuhan dulu kalau karaktermu belum mencerminkan Kristus. Tentunya pelan-pelan ini nih, tidak dengan cepat. Nah, yang terakhir itu baru melayani. Jangan melayani. Engkau melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani dirimu sendiri? Melayani Tuhan atau melayani dirimu sendiri? Nah, saudara, kita mesti ada transformasi hidup. Itulah perlunya komsel, perlunya pementoran. Saudara, ini kita lihat ada 4 jenis orang Kristen, ada 4 jenis. 1, sejak kecil dia ke gereja, setelah dewasa dia menjadi anak yang terhilang. Prodigal son, saya sebut dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama itu. Rajin dia sekolah minggu, rajin dia melayani, ya kan tadi, singer lah, tamborin lah, dan sebagainya. Tetapi setelah dewasa, nah kemana? Yang kedua, ada orang Kristen yang suka pindah-pindah dan tidak tertanam dalam gereja setempat. Namanya itu nomad, ya kan. Nah, saudara, ini di Timur Tengah memang ada yang peternak, dia pindah-pindah. Kenapa? Rumputnya habis, ya kan. Rumputnya habis, dilihat dari jauh, oh rumput tetangga hijau ini nih. Setelah dia dekati, loh rumput tetangga tadi kok jelek ya. Dia lihat ke rumput dia, oh kok hijau ya. Nah, saudara, ada orang Kristen yang suka pindah-pindah, ada itu. Dan dia tidak tertanam. Saya ambil contoh tadi, saudara nanam pohon, nanti entah pindah lagi pohon itu, entah lagi pindah lagi. Pohon itu bisa tumbuh? Kerdil. Yang ketiga, ada orang Kristen yang biasa beribadah sebagai kebiasaan, habitual church goers, sebagai habit, sebagai kebiasaan. Aku mesti ke gereja, walaupun terlambat. Yang penting ke gereja, minggu ke gereja, ya tadi. Lihat online jadilah ke gereja, ya kan tadi, sebagai kebiasaan. Yang keempat, ini ada orang Kristen, namanya murid Kristus, yang terus bertumbuh dan mempengaruhi dunia. Saudara, itu yang dikatakan resilient disciple. Nah, ini yang saudara perlu target. Amin. Kita perlu menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh dan mempengaruhi lingkungan. Jangan lingkungan mempengaruhi saudara. Bisa katakan amin. Karena Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Bukan garam dalam gedung gereja. Kamu adalah terang dunia. Terang dunia, bukan terang dalam gedung gereja. Jangan dalam gereja kita jadi garam dan terang. Tetapi dunia kita bisa mengubah dunia ini. Saudara bisa katakan amin. Nah, itulah saudara perlu komsel. Ya kan, perlu komsel, perlu mentor. Mentor itu apa? Itu dia hebat? Enggak. Kita tidak ada yang hebat. Saudara bisa mempunyai mentor 10. Si A, aku ikut mentor ini,
karena imannya. Yang si B, aku ikuti si B ini karena dia bisa dalam keuangan, ya kan? Saya ikuti. Nah, lalu saudara ikuti yang C, saya bisa ikuti bagaimana dia dalam pelayanan, dia mantap, tidak berubah dari tanggung jawab. Saudara bisa ikuti lagi, mentor saudara bisa banyak, bisa ya, saudara tetap muka, walaupun ada juga yang tidak perlu tetap muka. Saya ambil contoh ini nih, saya mempunyai mentor itu dari luar negeri, ada beberapa pendeta, dia tidak kenal saya kok. Dia tidak kenal, saya pun tidak kenal. Tetapi saya lihat pengajaran dia, ya kan, perkataan dia, ya kan, ada beberapa ini nih. Seperti tadi yang sudah meninggal itu kan, ya kan. Nah, saya ikuti, wah hebat, ya kan, bagaimana dalam penginjilan dia. Nah, saudara, saya kutip oleh Andy Stanley, kontribusi terbesar Anda dalam kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang Anda kerjakan. Oh, aku buka gereja, aku pelayanan ini, aku komsel. Bukan itu. Melainkan seorang yang Anda tumbuh dan kembangkan. Kalau saudara bisa menumbuhkan satu orang yang bukan anak Tuhan menjadi anak Tuhan, itu adalah kontribusi terbesar. Ya, kontribusi terbesar. Nah, saudara, kita masuk lagi di sini. Inilah yang Tuhan minta dalam 1 Timotius 4:12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Engkau masih muda di dalam Tuhan. Kalau kau kan baru 2 tahun bertobat ini kan, aku sudah makan garam banyak tadi kan, ya kan, kau siapa? Yang tadi, saudara jangan takut. Walaupun saudara muda, tetapi saudara perhatikan di sini. Jadilah teladan. Nah, saudara belajar menjadi teladan. Teladan dalam apa? Ya kan, kita lihat ada 5 hal. 1, bagi orang percaya dalam apa? Perkataanmu. Perkataanmu sebagai anak Tuhan bisa dipegang enggak? Ya kan, omongan saudara bisa dipegang enggak? Ya kan, itu sebagai integritas. Bisa dipegang enggak omongan saudara ini nih? Ya kan, bisa dipegang lah. Kalau omonganmu tidak bisa dipegang, saudara perlu mengenal Tuhan. Saya khawatir saudara belum kenal, hanya tahu. Dalam apa lagi? Tingkah lakumu, tingkah laku karakter kita, sifat kita. Ini transformasi dan ini. Dalam apa lagi? Dalam kasihmu. Kasih pada Tuhan, kasih pada keluarga, kasih kepada gereja lokal, kasih kepada yang lain. Dalam apa lagi? Kesetiaanmu. Saudara, Tuhan mencari orang setia. Setia dengan keluarga, ya kan, bukan selingkuh-selingkuh, bukan kawin cerai, bukan, ya kan. Nah, saudara setia dalam perkataan, dalam kembalikan milik Tuhan dan sebagainya. Dalam apa lagi? Dalam kesucianmu. Saudara, kita perlu hidup suci, amin. Kita perlu hidup dalam kekudusan. Karena Alkitab, kalau perhatikan dari depan ke belakang, apalagi dalam Ibrani, tanpa kekudusan, engkau tidak mungkin melihat Tuhan. Nah, apa yang dikatakan oleh 2 Timotius 2? Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, saudara, setelah saudara diberkati, saudara diisi dengan pengajaran, apa tadi? Percayakanlah itu kepada orang lain, kepada orang-orang yang dapat dipercaya juga, yang juga cakap mengajar. Jadi saudara adalah, saya ngajari saudara, jadi saya bukan ngajari saudara stop, jadi ini adalah train for trainers. Saya ngajari pada saudara, saudara ngajari yang lain. Bisa katakan amin. Apalagi yang fungsi namanya pendeta. Pendeta itu bukan mengambil dalam peranan, tetapi dia cakap mengajar. Mengajar dalam apa, saudara? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Nah, saudara, inilah yang perlu kita lakukan di dalam komsel, di dalam pementoran. Bisa katakan amin.
Nah, saudara, kita masuk di sini ada 4 jenis komsel. Nah, ini nih. Nah, kita yang mana ini nih? Ada 4 jenis lagi komsel. Karena gereja A, nah gini satu lagi ini nih. Ya kan? Atau gereja B atau komsel yang mana? Satu komsel bertemu secara langsung, tatap muka tadi kan. Yuk kumpul, kita kumpul ini nih. Tetapi tidak produktif. Tidak ada perubahan hidup. Yuk kumpul-kumpul ini nih. Tatap muka lah atau apa lagi bertemu dalam komsel, dalam daring tadi, jaringan, kumpul-kumpul tadi. Tetapi apakah ada perubahan hidup? Apakah ada perubahan hidup? Apakah ada perubahan hidup? Apakah ada transformasi hati? Apakah ada transformasi hidup? Ada. Nah, saudara, ini yang pertama ini nih. Komsel tadi. Ya kan? Nah, yang kedua, bertemu karena senang bersosialisasi, ada makan-makan, ada main kreatif tadi kan, ada rekreasi, tetapi tidak ada perubahan hidup. Yuk, kumpul, ada makan tadi. Ya kan, apalagi kalau pertemuan itu dengan makan. Nah, itu yang paling banyak itu. Ya kan, lalu main-main di situ, ya kan, dan sebagainya. Tetapi tidak ada perubahan hidup. Cuman cengak itu kan masih remaja rohani, ya kan, mau makan ini. Nah, tetapi kalau sudah sebagai bapak, apakah sudah mau makan? Mikir dulu. Nah, yang ketiga, bertemu senang dengan komsel karena berdiskusi, diskusi firman Tuhan tentang teologi. Wah, ini teori ini, ayat itu, dia tahu semua ini, ayat demi ayat, berdebat tadi itu. Tetapi tidak mempraktekannya, saudara. Nah, kita minta sel yang keempat, amin. Kita bertemu secara langsung dan digabung dengan digital, tetapi ada perubahan hati, ada transformasi hati, hatimu berubah. Ya kan, tadi hatinya pahit, jangan pertama pahit ini nih. Hatinya pahit, pelan-pelan bisa mengampuni. Jangan komsel. Hati pahit, dendam terus, komsel, dendam terus, diskusi, dendam terus. Saudara, jangan model itulah, amin. Ya kan, saudara sadar dulu ini nih. Saudara perlu bertumbuh, jangan anak-anak terus. Berapa umur tadi? 60 tahun sudah umur tadi. Tapi rohaninya kanak-kanak, ya kan, dendam. Nah, bukan itu. Saudara perhatikan ini. Di rumah Bapak, di surga, itu nggak ada orang seperti itu, nggak ada. Nah, saudara, ada 2 jenis gereja. Gereja berdasarkan sel. Apa itu? Yaitu, saudara perhatikan, komsel adalah pendampingan, pementoran, adalah unit dasar gereja itu. Gereja kita, saudara, itu adalah memakai yang ini. Jadi, komsel itu adalah unit dasar. Dari komsel itu, saudara, timbul para pemimpin, timbul untuk yang menjadi ke depan, pemimpin yang lain. Jadi, ibadah raya itu hanya impartasi. Jadi saudara, waktu kita ibadah hari Minggu, itu kami hanya memberikan impartasi. Dan saudara, di situ ada pengajaran sedikit untuk saudara diperlengkapi. Itu hari Minggu. Hari Minggu adalah impartasi. Bisa katakan amin. Nah, ada lagi gereja memiliki sel. Gereja itu ada sel. Apa bedanya? Kita lihat. Ya kan? Nah, ibadah raya Minggu bagi gereja itu adalah gereja. Di mana gerejamu? Hari Minggu ini. Nah, jadi hari Minggu itu tuh mesti ini tadi. Hari Minggu itu penekanan yang utama. Itulah gereja. Nah, kalau gereja berdasarkan sel, gereja kita adalah 2 ini nih. 1 sel, 1 ibadah raya. Kayak burung itu ada 2 sayap. 1 sayap ini
ibadah raya, satu ini sel, duanya seimbang. Burung itu tidak bisa satu sayap. Kalau ada burung satu sayap, dia bisa terbang, hanya muter-muter itu. Satu sayap, jadi kan muter-muter burung itu. Nah, ke saudara dia bisa terbang jauh. Nah, lalu sel apa tadi bagi mereka? Sel hanyalah salah satu program gereja. Salah satu program gereja. Maka tidak heran dalam sel itu ketemunya agak banyak. Yuk kita menyembah Tuhan. Pengurapan. Jadi ibadah raya dari gereja hari Minggu dipindahkan ke rumah. Nah, saudara, kita tidak seperti itu. Dalam sel, saudara berubah. Amin. Dalam sel itu saudara diubah dan semuanya berubah. Berubah apa tadi? Hatimu berubah. Dan yang kedua, hidupmu berubah. Saudara mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Amin. Karakter kita pelan-pelan, sifat kita mencerminkan Yesus. Lalu terakhir melayani. Nah, saudara, ini kita sudah ambil kesimpulan, tapi nanti kita masih nyambung lagi. Ada 5 fungsi. Nah, jadi fungsi yang pertama adalah kita butuh ibadah penuh gairah. Ibadah hari Minggu ini nih, ya kan, hari Minggu ibadah itu perlu dengan gairah, sukacita, bersemangat. Yuk kita sukacita dengan semangat. Tentunya jangan datang terlambat. Yang datang terlambat itu biasanya, yang penting aku ke gereja, sudahlah. Ya kan, walaupun terlambat ke gereja, pulang cepat juga tidak apa, yang penting gereja. Itu sebagai habit, sebagai kebiasaan. Saudara, yang kedua, fungsi gereja, satu yang lain, itu hubungan dengan penuh kasih. Hubungan. Apa itu gereja? Gereja itu adalah keluarga. Gereja itu adalah keluarga Allah. Kita ini adalah family of God. Keluarga dalam gereja. Jadi gereja itu berfungsi sebagai keluarga. Saudara tahu keluarga itu? Tidak perlu diminta, kita bantu. Ya kan? Saudara di rumah tadi, lihat ada kotoran di rumahmu. Apa yang kau diam? Ya kan? Saya dulu waktu masih SMA ini nih, ya kan, sudah saya bantu keluarga tadi itu. Saya nyuci, saya ngepel. Papa mama saya minta? Tidak minta. Karena apa? Satu keluarga. Saya perlu bantu papa saya. Saya perlu bantu mama saya. Oh, inilah mama saya. Inilah yang saya kasihi mama dan papa saya. Memang mereka mempunyai kekurangan. Tetapi biar bagaimanapun, itu adalah papa saya. Saya bangga dengan papa dan mama saya. Nah, saudara, hubungan dengan penuh kasih. Dalam gereja juga sama. Ya kan, saudara sudah belajar bahwa kita ini dibuat oleh Tuhan, tidak ada yang sama. Ada yang sama tadi. Nah, kita suka bisa bentrokan ini, tetapi saudara perlu hubungan dengan kasih. Nah, itu pun kalau saudara mengenal Tuhan. Saudara mengenal Tuhan, saudara baru bisa ini hubungan. Nah, yang ketiga, saudara akan bertumbuh dalam gereja lokal itu. Ya kan, saudara memperlengkapi, mengembangkan, lalu melayani. Ya kan, ini yang agak terakhir ini, melayani. Jadi semua jemaat harus terlibat dalam pelayanan. Pelayanan yang mana itu? Saya tidak punya talenta nyanyi. Saya tidak punya talenta apalagi. Saudara, saya tidak punya talenta ngajar sekolah minggu. Saudara, pelayanan yang benar adalah di luar gedung gereja. Saya ulang lagi. Pelayanan saudara itu di luar gedung gereja. Saudara di kantormu. Di kantormu bisa mereka lihat, oh ini anak Tuhan, bisa lihat. Ketika engkau dagang, bisa mereka lihat, oh ini anak Tuhan nih, bisa lihat. Atau di dalam gereja penuh dengan kasih, ngomong firman, waktu di luar dagang, nipu-nipu, utang-utang tidak bayar. Itu orang Kristen itu. Saudara, itu bukan pelayanan. Saudara melayani dua ini. Dalam gereja melayani Tuhan, di luar gereja melayani siapa? Nah, saudara, kita semua terlibat dalam pelayanan. Ketika saudara dagang dengan jujur. Oh, Pak, nggak dapat duit. Siapa ngomong?
Jujur itu adalah nilai yang paling mahal. Saudara dagang dengan jujur, ya kan, saudara dagang dengan benar, saudara kerja dengan benar, jangan korupsi waktu, jangan korupsi apa tadi. Nah, sehingga mereka tahu, oh, ini anak Tuhan loh ini. Ini orang Kristen. Nah, itu pelayanan. Jadi pelayanan saudara adalah mempengaruhi dunia. Amin. Saudara terlibat dalam pelayanan adalah mempengaruhi dunia ini. Bukan dalam gedung-gedung gereja, ya kan? Bukan. Saja bukan. Saudara melayani gedung gereja bagus, bukan tidak bagus, bagus, tetapi semuanya pelayanan keluar. Bisa katakan amin. Nah, lalu yang kelima, bisa pelipat gandaan. Ya, bisa pelipat gandaan. Nah, saudara sebagai anak Tuhan, saudara sudah menangkan belum jiwa? Sebagai anak Tuhan, saudara sudah menangkan jiwa belum? Ada punya anak rohani belum? Nah, kalau belum, inilah waktunya. Bisa katakan amin. Inilah waktunya, saudara mesti menangkan. Jangan masih bayi, ya kan? Atau bandul. Nah, kita lihat cara Yesus. Nah, ini nih. Kita lihat, kita belajar bagaimana Yesus merintis murid, komsel, pendampingan, atau mentor, atau rekan. Nah, kita lihat. Yesus satu orang, dia memenangkan ada Andreas dan Petrus. Hanya dua. Itu murid Yesus itu. Nah, lalu yang berikut, ikan Andreas, Petrus itu memenangkan Filipus, memenangkan Nathanael. 1 Yohanes 4, kita lihat. Lalu dari mereka yang berempat ini memenangkan berapa lagi itu? Nah, sini saya lihat ini. Nah, mereka memenangkan menjadi 12. Nah, itu komselnya Tuhan Yesus. Komsel itu hanya 2 dulu atau 3, lalu berkembang, lalu dibuat pertemuan. Nanti kita belajar itu nanti. Nah, lalu saudara, murid yang 12 tadi berkembang menjadi 70. Ya kan, murid ini hanya murid ini nih. Dalam waktu singkat ini. Kemudian yang 70 ini menjadi 120 murid. 120 murid itu menjadi 500 murid. Kok bisa Karena mereka sudah mengenal Tuhan. Hidup mereka sudah berubah. Mereka sudah bisa mempengaruhi dunia. Mereka sudah bisa mempengaruhi dunia. Mereka menjadi garam dunia ini. Mereka menjadi terang dunia. Oh, itu anak Tuhan. Itu orang Kristen tadi. Omongannya bisa dipegang. Ya kan tadi. Bukan tukang tipu, bukan. Saudara, dijauhkan kita jadi tukang tipu. Dari 500 menjadi 3.000. Saudara perhatikan di sini. Dari 3.000 menjadi 5.000. Lalu sampai hari ini nih. Ya kan, nah, walaupun demikian hari ini kita sudah 1 miliar lebih, tetapi penduduk ada 7 miliar. Masih belum. Masih jangkaunya luas. Kota ini saudara perhatikan. Itu masih banyak yang belum selamat. Banyak. Nah, saudara, Yesus mencari rekan. Harapan kami adalah saudara dan saya. Yesus pada hari ini masih mencari rekan, partner. Rekan itu apa itu? Rekan itu bukan penggembira. Sekali-kali doa, sekali-kali membantu, sekali-kali keuangan. Bukan itu penggembira. Atau penolong. Penolong itu dia rutin doa, dia rutin memberi. Dia punya gagasan, tetapi yang Tuhan cari adalah rekan. Saudara perhatikan di sini. Apa itu rekan? Di samping dia rutin berdoa, tenaga dan keuangan dia bantu, dia berikan gagasan, tetapi dia merasa apa tadi? Sense of belonging. Rasa kepemilikan. Gereja ini milik saya. Gereja ini milik saya. Nah, itu Bapak itu. Ya kan? Kalau remaja belum sampai situ belum. Saudara, Bapak itu mempunyai kepemilikan. Ini keluarga saya, ini istri saya, ini anak saya. Milik dia sama-sama. Nah, saudara, Yesus mencari rekan tadi itu, saya sudah katakan, ada 3 syarat. Kalau saudara masih ingat, bergairah ikut Tuhan, bersemangat ikut Tuhan. Jangan begini, dapat duit, semangat melayani Tuhan. Gak dapat duit, tinggal.
Bukan itu. Nah, saudara, dia taat kepada semua kebenaran. Semua firman Tuhan, semua perintah Tuhan dia lakukan. Dia lakukan dengan setia. Semua. Saya perhatikan ini. Semua firman Tuhan dia lakukan. Yang ketiga, dia rela berkorban. Rela berkorban dalam pelayanan. Saudara, ini Tuhan lagi mencari mentor, pendampingan, pemimpin. Ya kan, harapan kami adalah saudara bisa katakan amin. Yaitu yang bergairah untuk melayani Tuhan, ikut Tuhan, yang taat pada semua kebenaran dan rela berkorban. Nah, kita sebagai kesimpulan, saudara tentunya tunduk pada Allah, menghormati pemimpin, bekerjasama dengan semua rekan dalam gereja, melayani jemaat, dan kemudian berjalan sesuai dengan panggilan dan karunia daripada Tuhan. Kita berjalan sesuai dengan panggilan karunia Tuhan. Kita lanjut berikut ya. Nah, ini. Nah, jadi saudara ini diminta untuk multiplikasi dalam waktu 6 sampai 12 bulan. Oh, kok bisa ya? Apakah tidak mungkin? Oh, kok sulit ya? Saya jawab, tidak sulit. Kalau saudara bergairah melakukan semua perintah Tuhan, rela berkorban. Nah, begini. Saudara, kita mengadakan 1 bulan sekali tatap muka sekali sebulan. Itu bisa dengan daring, bisa dengan tatap muka, bisa, ya kan, yuk kita kumpul. Tetapi sekali kumpul itu jangan 20, 30, 70 orang, bukan. Dalam satu gedung, satu rumah, bukan. Paling banyak itu 12, paling banyak. Nah, kita akan belajar di sini. Saudara dalam jaringan, saudara perlu hubungan itu dengan mereka, dengan anak muridmu. Tiap hari ini nih, 10 menit, 15 menit. Cukup dengan WA, ya kan, cukup ngobrol. Pada hari ini nih saya dapat dalam TGIF, Renungan Harian ini, lalu saudara tanya, saudara dapat apa? Nah, saudara, apa yang saudara baca hari ini firman Tuhan, saudara bagikan kepada muridmu. Nah, kita lihat di sini. Ini saudara ini. Saudara, murid saudara jangan banyak-banyak. Tadi saya sudah katakan tadi, jangan banyak-banyak. Cukup cari A, cukup 1. Cukup ini. Kalau saudara ketemu sama si A, cukup 1. Nah, yang kedua, kalau sudah ada waktu lagi, cari 2. Paling banyak ini 3. Paling banyak 3. Saudara, kami tidak rekomen lebih dari 3. Tidak. Kami justru rekomen saudara hanya 2 saja. Ya kan, saudara cari muridmu. Siapa murid ini? Yang bergairah untuk melayani Tuhan, ya kan, yang bersedia menjadi pelaku firman dan rela berkorban. Tentunya dari 0 boleh, ya kan, saudara lihat itu dalam SMK itu ada yang ikut, lalu yang lain saudara injili. Saudara cukup 2. Nah, saudara mampu 3. Stop. Jangan lebih. Stop. Nah, bagaimana komselnya sudah ada ini nih? Ada 20 orang. Saya jawab, saudara tidak bisa. Tidak bisa, itu keliru. Ketemu tatap muka, ketemu dalam daring. Tidak ada perubahan hidup. Hanya kepahitan dan lain-lain. Nah, itu bukan komsel. Nah, kita lihat sini. Bagaimana multiplikasi. Contoh, gembala sidang mempunyai murid A. Ya kan? A ini ada kelompok, ada 2. Cukup ini nih. Cukup ada 2. Tetapi saudara yang A ini nih, gembala sidang mempunyai lagi yang lain, B. Mempunyai lagi C. Karena dia gembala sidang, karena dia tidak ada yang lain, hanya fokus kepada pemuritan, jadi dia bisa ambil 3 atau 4 atau 5, tentunya sesuai dengan kemampuan. Nah, kita lihat A. A ini harus multiplikasi jadi A1. Kemudian dia juga A2, A3. Cukup tadi. Ya kan, cukup berdua, ya kan, memenangkan 3, cukup. Atau 1 ini 1. 1 menangkan 2. 1 menangkan 3, cukup 2 atau 3. Saudara bisa paham?
Nah, kalau saudara belum paham atau ada pertanyaan, hubungi kami. Bisa katakan amin. Hubungi kami dalam call center, saudara bisa hubungi, nanti saudara akan dijawab. Nah, inilah yang kita lihat sampai di sini. Nah, kita lihat lagi di sini, ini perkembangan lebih dalam ya. Ini yang kemudian sidang tadi A tadi menangkan B, dia punya murid 3. Lalu A ini memenangkan A1. A1 ini saya perhatikan di sini. Saudara perhatikan ini. A1 ini bisa mengembangkan lagi menjadi yang berikut, ya kan? Saudara perhatikan di sini. A1.1. A1.1. Saya perhatikan di sini. Lalu A1.2. A1 memenangkan A1.3. Jadi A1 berapa muridnya? Paling banyak 3. Paling banyak. Cukup 3 ini paling banyak. Nah, saudara, inilah selnya gembala sidang. Nah, saudara bisa ketemu dengan A.13 yang lain, itu sebulan sekali bisa. Dengan daring, dengan tatap muka, ketemu dengan mereka. Itu pun kita jangan batasi sampai 20, 30. Jadi ibadah seperti hari Minggu kepada di Komsel. Yang penting pengurapan. Bukan itu. Kita tidak menekankan pengurapan. Walaupun itu penting. Saudara penginjilan pribadi, Tuhan urapi. Saudara doakan yang sakit, itu Tuhan urapi. Tetapi kita jangan bergantung kepada pengurapan. Belum tentu engkau selamat, tetapi engkau dengan pengurapan belum tentu. Nah, engkau jangan terpukau dengan mujizat-mujizat. Mujizat yang terbesar adalah orang itu bisa terima Tuhan. Yang belum percaya menjadi anak Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Itu mujizat terbesar. Kalau ada yang sakit, yang lumpuh berjalan, yang kanker sembuh, itu normal. Karena Yesus katakan tumpang tangan yang sakit akan sembuh. Itu sudah perintah Tuhan, normal. Yang tidak normal, bagaimana kalau dia tidak sembuh? Nah, kita tidak bisa di situ. Jadi saudara, inilah yang kita buat untuk dalam Komsel ini. Nah, harapan kami semua saudara bisa memahami. Kita berdoa. Tuhan, biar kami mau menjadi rekan kerja Tuhan, kami mau dan bersedia untuk mempengaruhi dunia ini. Kami mau untuk mengubah di sekitar kami, terutama keluarga kami, Tuhan. Ada keluarga kami, ada keluarga kami yang belum terima Tuhan. Itu menjadi pergumulan bagi kami, Tuhan. Kami mohon supaya kami dapat mengubah mereka dan kami bisa mengubah famili kami, teman-teman kami, baik itu yang kami ketemu, sering ketemu maupun yang kami jarang ketemu, seperti di depan rumah kami, di belakang rumah kami, di kanan rumah kami dan di kiri kami, di depan kantor kami, di depan gereja kami yang sering kami ketemu, biarlah kami dapat mengubah mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kami mempunyai murid, biarlah Tuhan hamba-Mu, saat ini kami berdoa, saudara yang mau terlibat, kami mau doa untuk saudara. Mulai hari ini saudara buka hatimu, buka tanganmu, terimalah. Mulai hari ini Tuhan, kami bisa memenangkan ada 2 jiwa. Satu dulu Tuhan, satu jiwa, yang murid kami, untuk kami ubah, dan yang ada 2 atau 3, paling banyak 3, kami bisa mengubah mereka. Sehingga kami yang bertiga ini atau berempat, bisa saling mengubah, saling membangun, dan kami saling mendukung satu yang lain. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami untuk mengubah dunia ini, dan kami terus bertumbuh dengan pengajaran yang benar dalam gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami ikut terus dalam pengajaran kami ini. Terima kasih Tuhan. Dan saudara sekalian, biar kita semuanya menerima
sukacita, damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan. Saudara yang percaya bisa katakan, amin. Amin, saudara sekalian. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pengajaran yang baru kita dengarkan bersama-sama, dan setiap pengajaran yang disampaikan itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.